Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Posmaruha Marbun. Di video kali ini saya akan membahas terkait biaya-biaya yang timbul dan biaya notaris atas transaksi jual beli. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe dulu dan like serta share dan komen di bawah jika mau konsultasi. Nah, baiklah kawan-kawan, tanpa basa-basi, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu dalam hal transaksi jual beli tanah atau rumah, penjual dan pembelinya itu kena pajak, tapi untuk persentasenya berbeda. Jadi kalau untuk acuan atau dasar hukum pengenaan pajak terhadap si penjual, yaitu peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak penjual itu dikenakan sebesar 2,5%. Lantas bagaimana perhitungannya kawan-kawan? Perhitungannya adalah total nilai transaksi penjualan dikali 2,5%. Contohnya gini, Ibu Tuti menjual tanah dan rumah dengan nilai transaksi sebesar 1 miliar. Maka untuk menghitungnya adalah 1 miliar rupiah dikali 2,5%. Maka totalnya sama dengan 25 juta. Maka untuk pajak Bu Tuti ini adalah sebesar 25 juta. Itu yang harus dibayarkan ke negara. Lantas sekarang kita bahas terkait pajak pembeli. Pajak pembeli ini juga kawan-kawan bukan dibuat-buat oleh notaris atau siapa, tapi sudah ada juga ketentuannya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85 Ayat 1 sampai dengan Ayat 2. Jadi di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak pembeli lebih mahal daripada pajak penjual, yaitu sebesar 5%. Nah, lantas bagaimana cara perhitungannya? Tapi kalau untuk pajak pembeli ini kawan-kawan berbeda dengan pajak penjual ini. Cara perhitungannya berbeda, yaitu dilihat dulu nilai transaksinya, yaitu nilai perolehan objek pajaknya dan nilai perolehan tidak kena pajak. Jadi di daerah berbeda-beda nih. Kita ambil saja contohnya seperti di DKI Jakarta, nilai perolehan objek tidak kena pajaknya itu sebesar 80 juta. Jadi perhitungannya adalah nilai perolehan objek pajak dikurang nilai perolehan objek tidak kena pajak, lalu dikali 5%. Contohnya gini, Ibu Lisa membeli tanah dari Ibu Tuti sebesar 1 miliar. Nah, lalu untuk menentukan BPHTB-nya ini, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini, yaitu 1 miliar dikurang 80 juta, yaitu tadi NPOP dikurang NPOPTK, nilai perolehan objek tidak kena pajaknya, yaitu 1 miliar kurang 80 juta sama dengan 920 juta dikali 5%. Lalu totalnya adalah sekitar 34 juta. Nah, itulah untuk pajak Bu Lisa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke biaya notarisnya. Apakah cuman pajak pembeli dan pajak penjual aja yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak? Tentu bukan. Tentu ada biaya-biaya notarisnya. Tapi kawan-kawan, untuk menentukan biaya notaris ini ada juga undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 34 kalau nggak salah, dikatakan di sana bahwasanya dalam hal menentukan honorarium notaris itu dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi sosiologisnya dan dari sisi ekonomisnya, kan gitu. Kalau untuk dari sisi sosiologisnya yaitu sebesar 5 juta kawan-kawan. Jadi jangan beranggapan bahwasanya biaya notaris itu mahal, tidak, karena memang sudah diatur undang-undang. Lantas bagaimana cara perhitungannya? Begini kawan-kawan, dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 itu
30 tadi, tahun 2004 pasal 34 kalau nggak salah disebutkan bahwa jika nilai transaksi 100 juta, maka untuk honorarium notaris itu tidak lebih dari 2,5%. Berarti jika 100 juta transaksinya dikali 2,5%, itulah untuk jasa honorarium notaris. Lalu yang kedua apa? Jika transaksinya 100 juta sampai 1 miliar rupiah, maka untuk honorarium notaris itu adalah sebesar 1,5%, yaitu istilahnya 800 juta dikali 1,5%, itulah untuk honorarium notarisnya. Lalu yang ketiga, jika transaksinya 1 miliar ke atas, itu sifatnya negosiasi terhadap klien si notaris, tapi tidak bisa melebihi dari 1%. Gitu kawan-kawan. Kalau di bawah 1% boleh. Jadi itulah kalau untuk jasa notaris. Jadi jangan beranggapan lagi bahwasanya biaya notaris itu sangat mahal, bukan kawan-kawan. Karena memang biaya notaris itu sudah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Oke kawan-kawan, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa berkembang. Demikian, terima kasih.